Penerimaan santri baru pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami telah dibuka. Daftarkan putra-putri Anda melalui laman ppdb.tahkimussunnah.com sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah, al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita ke risalah yang kita bahas, yaitu risalah Fadlul Islam. Selesai kita dari bab yang kelima. Insyaallah malam ini kita bahas bab yang keenam dalam risalah tersebut, yaitu babu ma jaa fil khuruji an da'wal Islam. Bab apa-apa yang datang tentang keluar dari penamaan Islam atau penyebutan Islam. Itu makna babnya. Jadi kemampuan ana dalam menerjemahkan seperti itu. Jadi babu ma jaa fil khuruj an da'wal Islam. Bab apa-apa yang datang tentang keluar dari pernyataan Islam atau penamaan Islam atau penisbatan kepada Islam. Jadi ada tiga: penamaan, penisbatan. Maksud dari bab ini ay ma jaa fi at-tahdhir minal khuruji an da'wal Islam. Jadi bab yang akan menerangkan tentang peringatan keras dari seorang keluar dari penamaan Islam, penyebutan Islam, atau menisbahkan dirinya kepada selain atau kepada Islam. Dia keluar dari itu. Jelas ya? Jadi bab yang datang tentang keterangan peringatan keras dari seorang keluar, tidak mau menamakan dirinya dengan nama Islam, menyebutkan dengan penyebutan Islam, atau menisbahkan dirinya kepada Islam. Wan nahyi anhu, dan larangan dari keluar dari penyebutan Islam. Wal wa'idis syadid fihi, dan ancaman yang keras dari sikap seperti itu. Jadi peringatan keras, larangan, dan ancaman yang keras dari keluar
tidak mau bernasab kepada Islam atau menyebut dengan sebutan Islam atau menamakan dengan penamaan Islam, justru ridho dengan sebutan, penamaan dan penisbahan kepada selain Islam. Maka sekaligus kebalikannya, wa bayanu annal wajiba ala man wahabahu Allahu bil Islam wa manna alaihi bihadzal din wa akramahu bi an kana min ahlihi an yakuna intima'uhu ilaihi wa intisaruhu lahu wal amalu li ajlihi wa da'watihi li tahqiqihi. Bahkan yang wajib bagi seorang yang Allah berikan kepadanya dinul Islam, Allah karuniakan kepadanya agama yang indah ini, Allah muliakan dia sehingga Allah beri taufik dia menjadi seorang muslim, hendaknya penasapan dirinya bangga dengan Islam. Dia berupaya untuk memenangkan dan menolong agamanya Islam. Dia beramal karena Islam. Dia dakwahkan Islam. Dia sebarkan dinul Islam sebagai wujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberikan kepadanya dinul Islam, sehingga terkumpul padanya 3 perangai istimewa. Dia mengumpulkan fadilah-fadilah yang besar, keutamaan-keutamaan yang agung. 3 keutamaan agung ini adalah, yang pertama, fadilatud da'wah ilal Islam was-sa'yi fi nasrihi. Keutamaan dia mendakwahkan Islam dan menyebarkan Islam di tengah-tengah manusia. Jadi sampaikan berita gembira. Kalau orang-orang ahli batil, orang-orang kafir, orang-orang yang tersesat dari jalan Islam, mereka getol dan semangat menyebarkan apa yang mereka miliki dari kesesatan. Kenapa seorang muslim yang diberikan Islam kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia diberi kemampuan untuk menyampaikan dan memberikan kabar gembira kepada manusia dengan Islam ini, kemudian tidak mengambil fadilah tersebut? Maka beritakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini keutamaan yang pertama, ad-da'wah ilal Islam, berupaya untuk menyebarkan Islam, mengajarkan kepada anak-anaknya dinul Islam, mengajarkan kepada masyarakatnya dinul Islam, mengajarkan kepada manusia yang lebih luas dinul Islam, sebagai syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai profesi tijariyah dunyawiyah, bukan sebagai profesi perniagaan dunia, bukan, tapi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau saya nggak bisa bicara karena saya nggak ada ilmunya, misalkan begitu, tunjukkan dengan adab Islam, sehingga seorang yang bermuamalah dengan kita merasakan, oh ini toh nikmatnya Islam, ini loh indahnya Islam, ini loh bagusnya Islam, ini loh mulianya Islam. Kan naas kalau ada seorang mengatakan, saya lebih nyaman muamalah dengan orang kafir daripada saudara saya sama muslim. Nah, ini masalahnya di mana ini? Muslim malah saudaranya tidak nyaman dengannya. Al muslimu apa kemarin tuh? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah orang muslim lainnya, saudaranya, selamat dari gangguan
lisan dan perilakunya, tangannya. Jadi mendakwahkan Islam itu tidak harus ustadz atau dai atau seorang alim, tidak harus. Kita bisa berperan sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita menerapkan muamalah kita ini dibangun di atas Islam yang benar, maka itu sudah bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam muamalah itu, amanah, ya, tidak karena kebutuhan terus dipelintir-pelintir, diremang-remangkan, terus menyimpang. Tidak, berhati-hati. Kalau menurut Islam sudah nggak boleh, ya sudah, berhenti, titik. Nah, ini dakwah pertama, fadilah. Yang kedua, wa fadilatul amal bil Islam, perangai utama yaitu keutamaan beramal dengan Islam. Tadi mempraktikkan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai suami, jadilah suami muslim yang baik dengan Islamnya, sehingga nggak gegeran terus rumah tangganya, gegernya diem, ya, terbatas di dalam rumah, terus segera selesai, ya, selesainya jangan pisah. Kata Ustadz segera selesai, ya wis, jangan. Sebagai anak, jadilah anak yang mengamalkan perangai-perangai Islam, posisi sebagai seorang anak, sehingga orang tua merasa gembira dengan Islam yang Allah berikan pada anak-anaknya. Sebagai tetangga, terapkan bagaimana Islam mengajar sebagai tetangga yang baik, dan seterusnya. Jadi senang beramal dengan Islam, ibadah dibangun di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia moh dengan kebid'ahan, seramai apapun orang yang mengikutinya, semewah apapun sarananya, kalau bid'ah ya bid'ah, tidak mau, ya. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan pembahasan kita, keutamaan yang dia raih adalah keutamaan bernasab, ya, kepada Islam, bersandar kepada Islam, menisbatkan dirinya kepada Islam, al-intima ilal Islam. Barang siapa yang memiliki tiga perangai ini, tiga keutamaan ini, siapa yang mengumpulkan tiga keutamaan ini, maka tidak ada seorang yang lebih baik daripada dia. Tidak ada lagi hamba Allah yang lebih baik dari dia. Seorang yang mengambil keutamaan, mengajarkan ilmu Islam, berdakwah di jalan Allah. Seorang yang mengamalkan Islam, beramal dibangun di atas dinul Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bangga, senang, bernisbah kepada Islam, menyandarkan dirinya kepada Islam, menasabkan nasabnya kepada Islam karena dia muslim. Nah, siapa yang bisa mengumpulkan tiga hal ini, tidak ada orang yang lebih baik daripada dia. Dialah hamba Allah yang terbaik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah menyatakan, dan siapa lagi yang lebih baik, siapakah orang yang lebih baik ucapannya, kedudukannya, daripada seorang yang menyeru manusia diajak kepada Allah. Ini tadi fadilah dakwah ilallah, da'a ilallah, menyeru manusia diajak kepada Allah.
kepada Islam, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, diajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dan ini mengingatkan diri pribadi dan juga teman-teman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah untuk berdakwah. Berdakwah itu ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan kita atau ke jalan kelompok kita, bukan, tapi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini haddul ikhlas. Jadi soal ikut apa yang jadi kepentingan kita apa tidak, itu nomor 12. Bila perlu nggak usah dikasih nomor. Yang penting orang mau kepada Islam, orang mau kepada tauhidullah, orang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai. Makanya kalau dia dakwai seorang, dia ajari seorang, kok Allah belum berikan petunjuk, oh lewat temannya barangkali dapat petunjuk, gembira. Semakin banyak orang yang mendapatkan petunjuk sehingga dia mau ke dalam Islam, mau kepada tauhid, mau kepada sunnah Nabi SAW. Siapapun yang Allah jadikan wasilah seorang mendapatkan petunjuk, itu menjadi kegembiraan bagi dia. Ini tanda dia jujur dan ikhlas. Nah itu, kalau nggak ikhlas, ini yang ngaji sama saya kok, terus dia keliling, Ustadz itu kok banyak, ini banyak, terus nggak doyan makan. Enggak, ya. Itu apa kata Allah? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Karena itu dai nanti akan jujur dia, ya. Orang diajari Islam tanpa kepentingan apapun kecuali menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Begini loh Islam itu. Sehingga dia nggak akan berani menambah, tidak akan berani mengurangi. Apa yang dia mengerti betul-betul dia ilmui itu dari Islam, yaitu yang disampaikan, tidak ditutup-tutupi. Ini yang pertama fadilahnya. Nggak ada orang yang lebih baik daripada hamba Allah yang seperti ini. Maka fadilah orang tua ngajari anaknya, bahkan kalau masing-masing orang tua dia belajar entah seberapa dapatnya, terus pondasi awal bagi anaknya itu dia nggak berikan pada orang lain. Kenapa? Dia ingin betul mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'anhu amaluhu illa min salasin. Kalau ibnu adam itu meninggal dunia, wafat, terputus seluruh amalnya kecuali melalui 3 hal. Sedekatin jariyah, sedekah yang terus bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, aw ilmin yuntafa bihi, atau ilmu yang bisa diambil manfaat, awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang akan mendoakannya menjadi aset yang terus menjadi miliknya. Diajari anaknya Al-Fatihah, pokoknya Al-Fatihah anak saya harus dari saya, sehingga begitu dia sholat, dia baca Al-Fatihah, dia dapat ganjarannya. Sudah dapat ilmun yuntafa'u bi, ada waladun salihun yad'ulah, ya. Nah, yang kedua kata Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan, dan dia beramal amalan yang saleh. Amal yang dibangun di atas Islam itu amal yang saleh. Tidak ada orang yang lebih baik dari orang yang seperti ini. Jadi amalnya bukan semangat saja beramal, tapi betul-betul dilandasi ilmu yang bersumber dari Islam yang shafi, yang murni. Maka dia nggak mau bid'ah, bahkan dia benci dengan kebid'ahan, ya. Nah, kemudian waqala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba Allah yang muslim, bangga, senang, bernasab, menisbahkan dirinya kepada Islam.
Allah katakan orang yang memiliki 3 perangai ini, keutamaan ini, waman ahsanu qaulan, tidak ada lagi yang lebih baik hamba itu daripada orang yang seperti ini. Masya Allah ya. Jadi sebagai muslim ya diwujudkan Islam itu, bahkan perangai-perangai dohir itu diwujudkan. Yang laki-laki jenggotnya biarin, jadi sudah biarin jenggotnya, itu sebagai fitrah yang Allah ciptakan hamba Allah itu seperti itu, dan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan ya. Anak-anak juga begitu, senang bernasab kepada Islam itu dalam segala hal, pakaian yang sederhana harian, penampilan, gaya rambut, nggak usah ikut foto yang dipajang di tukang cukur ya. Cuman rambut saja loh. Buktinya Rasulullah memberi perhatian besar terhadap masalah rambut ini. Man lahu sa'run falyukrimhu, kata Nabi. Siapa yang Allah beri rambut, coba gambarkan andai kan nggak diberi rambut, mengkilap begitu semuanya kayak keramik. Bagus apa enggak bagus? Enggak bagus. Kata Nabi, siapa yang Allah berikan kepadanya rambut, falyukrimhu, muliakan dia, dirawat yang bagus, termasuk tidak boleh dipotong rambut itu dengan cara zalim, sebagian dihabisi, sebagian disisakan, al-qaza, enggak boleh. Mau ikut-ikut siapa? Ikut gaya daun kelapa, daun padi, apalagi coba butterfly gitu. Jangan. Itu namanya nisbah kepada Islam, bangga, wa qala innani minal muslimin, saya muslim kok, identitas saya muslim, ahlus sunnah. Nah, ini diperintahkan dalam Islam, itu keutamaan ya. Kadang-kadang anak-anak muda itu terdidik secara liar, tertarbiyah secara liar oleh kondisi yang ada, sehingga mereka banyak menjadi korban. Begitu kadang-kadang orang tua sudah acuh tak acuh ya, pergeseran yang kadang-kadang dianggap enteng itu perlu perhatian besar. Jangan nunggu sampai akut, sudah parah baru bingung kita, jangan ya. Nah, wa arbabul madhahibil batilah al munharifah, sementara orang-orang tokoh-tokoh atau orang-orang ahli bidah ya, yang mereka memiliki pendapat-pendapat yang menyimpang ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang menyimpang, yunsabu batiluhum ila man assasahu au man ikhtara'ahu au man aujada dzalik. Nah, orang muslim itu bernisbahnya kepada Islam, bangga, sementara ahli bidah atau orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berada di kelompok-kelompok yang tersesat itu, mereka menasabkan diri, menasabkan kebatilannya, kebanggaannya itu bernisbah kepada kelompok-kelompoknya, yang itu nasabnya hanya kepada pertama pendiri dan pembuat kelompok tersebut ya. Fayun sabuna ila muassisihi. Jadi kelompok tadi penamaannya bukan kepada Islam, tapi nisbah kepada pendiri kelompok tersebut ya. Au yunsabuna ilal bid'ah nafsiha, atau nama kelompok tadi diambil dari kebid'ahan yang dikerjakan atau yang dicetuskan oleh kelompok tersebut. Wa hadhihi kulluha batilah wal khuruj an da'wal Islam, dan semua itu adalah sebuah kebatilan dan termasuk keluar dari menasabkan diri kepada Islam, yang diingatkan dan diancam keras di dalam Islam dalam pembahasan kita ini. Contohnya apa? Misalkan kelompok yang pertama menyimpang dari Islam, Al-Khawarij. Kenapa disebut Khawarij? Kok nasabnya bukan kepada Islam, kok disebut Khawarij? Li khurujihim
an jama'atil muslimin, karena mereka keluar dari jamaah kaum muslimin. Mereka kafirkan para penguasa, mereka kafirkan kaum muslimin dengan sebab melakukan dosa-dosa besar, mereka keluar melawan pemimpin yang sah. Maka dengan kebid'ahan keluar dari jamaah kaum muslimin, mereka disebut al-khawarij, dari al-khuruj, keluar. Jadi nisbahnya kepada bid'ah yang ada pada kelompok tersebut, sehingga ma'ruf sepanjang zaman disebut al-khawarij. Bahkan Nabi menyebut al-khawariju kilabun nar, orang-orang khawarij adalah anjing-anjing neraka. Disebut oleh Nabi al-khawarij, dinisbahkan oleh Nabi kepada kebid'ahan yang ada pada mereka, yaitu apa? Keluar dari jamaah kaum muslimin. Dan ini kelompok yang selalu ada dan bikin PR di tengah-tengah kaum muslimin, khawarij. Karena Nabi SAW memang memberitakan kelompok ini nggak akan sampai yaumul kiamah. Ya. Contoh lain apa misalkan? Murji'ah. Ya. Kenapa disebut murji'ah? Murji'ah dari arja yurji, irjaan. Ada dua makna. Makna yang pertama takhir. Kenapa mereka takhir? Itu mengakhirkan, menghilangkan. Kenapa disebut murji'ah dengan makna takhir, mengakhirkan atau menghilangkan? Karena kelompok murji'ah itu meniadakan amal dari hakikat iman. Nah, bid'ahnya apa? Tidak mengakui amal itu bagian dari iman, dibuang dari hakikatul iman. Iman tanpa amal cukup, maka disebut murji'ah. Apa arti murji'ah? Membuang amal dari iman. Atau murji'ah arti yang kedua adalah i'ta'ur raja, memberikan pengharapan. Karena kelompok murji'ah yang gulat mengatakan karena amal tidak masuk dalam bab iman, maka seorang beramal keburukan apapun la yadurru fil iman, tidak memadoroti iman, sehingga memberikan harapan kepada pelaku dosa besar untuk terus nyaman dalam perilaku dosanya. Kenapa? Kamu melakukan dosa sebesar apapun tidak mempengaruhi iman, karena amal bukan bagian dari iman. Bid'ah semacam ini sehingga mereka disebut kaum murji'ah. Itu. Contoh lain apa misalkan? Al-Qadariyah. Ada kelompok Qadariyah, itu juga disebut oleh Nabi SAW. Al-Qadariyah tu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa disebut Qadariyah? Karena bid'ah mereka mengingkari adanya takdir Allah. Artinya perbuatan manusia itu diatur oleh manusia sendiri tanpa ada takdir dari Allah. Maka bid'ah semacam ini mengingkari takdir, maka kelompoknya disebut Qadariyah. Jelas ya? Ada yang dinasabkan kepada pencetusnya. Apa misalnya? Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah dinasabkan kepada pendirinya, yaitu Jaham ibn Safwan. Maka kelompoknya disebut Jahmiyah. Apalagi misalkan Jahmiyah. Ada Kullabiyah, misalkan kelompok Kullabiyah, bid'ah karena nasab kepada Abdullah ibn Kullab sehingga disebut Kullabiyah. Ada Maturidiyah, pernah dengar? Enggak dengar? Maturidiyah nisbah kepada siapa? Abu Mansur Al-Maturidi. Maturidiyah. Ada Asy'ariyah atau Asy'airah, pernah dengar? Enggak juga. Terus yang didengar apa?
Asy'ariyah, Asy'ariyah, nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Kelompoknya disebut Asy'ariyah. Ya. Kalau akhir-akhir muncul Ahmadiyah, nisbah kepada pendirinya Ahmad Mirza Ghulam, sehingga kelompoknya disebut Ahmadiyah. Thariqah Sufiyah banyak sekali. Ada Thariqah Sufiyah apa? Qadariyah. Mereka menasabkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Jilani, sehingga kelompoknya disebut Qadiriyah. Itu. Atau Rifaiyah, nasab kepada Ahmad ibn Ali Ar-Rifai. Thariqah Sufiyah Rifaiyah ini yang masyhur di kalangan manusia. Ada Sadiliyah, ya, nasab kepada Abul Hasan As-Sadili. Atau Naksabandiyah, nah itu Thariqah Sufiyah, nasab kepada Muhammad ibn Muhammad yang dikenal dengan Sah Naksaban, tokoh daerah Naksaban, sehingga kelompoknya thariqahnya disebut Thariqah Naksabandiyah dan seterusnya. Jadi ahli batil nisbah mereka bukan kepada Islam. Semua itu tidak ada yang kepada Islam, tidak ada. Sekarang muncul sururiyah, bid'ah sururiyah. Itu sering teman-teman hulu, pokoknya yang selain kelompoknya dituduh sururiyah. Nah, itu ya. Itu nisbah kepada Muhammad ibn Surur Zainul Abidin. Ini pemikiran yang sesat, berbahaya. Ya, dia mau berupaya untuk berkamuflase dengan menampilkan manhaj Ikhwanul Muslimin, diadopsi kemudian digabung dengan akidah salafiyah. Jadi bicara tauhid fil asma wa sifat dengan akidah salafiyah, tetapi di dalamnya diteteskan padanya, diambil padanya, dikuatkan padanya kaidah Ikhwanul Muslimin. Diadopsi seperti itu, dipadukan seperti itu oleh Muhammad Surur Zainal Abidin, sehingga kelompoknya dikenal dengan sururiyah. Ya. Nah, tablighiyah ada, nisbah kepada jamaah tabligh, itu Sultan Muhammad Ilyas Kandahlawi, tablighiyah, karena kemana-mana kerjaannya tabligh, dari masjid ke masjid mentabligh, menyampaikan entah apa, sehingga disebut tablighiyah. Yang sering disebut orang jaula, jaula loh ya, jangan jahula, nanti marah mereka. Jaula, dari jala ya junu, jaulah, karena kerjanya keliling dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, jaulah, keliling. Ada orang nyebutnya jahulah gitu ya. Nah, itu marah mereka. Nah, itu semua dilarang dalam Islam, dilarang keras, diancam dengan ancaman yang keras. Jadi seorang muslim cukup menisbahkan dirinya kepada Islam atau yang maknanya kembali kepada Islam, seperti ahlus sunnah wal jamaah, misalkan begitu, atau at-taifah al-mansurah, atau al-firqatun najiyah, atau as-salafiyun, misalkan begitu. Karena kalau diteliti kalimat-kalimat ini tidak ada yang kembali kepada siapapun kecuali kepada Islam itu sendiri. Ahlus sunnah ya Islam, sunnah Nabi SAW. Ya. Al-firqatun najiyah kembali kepada apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang perpecahan umat. Kulluha finnar, semua terancam masuk di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Berarti an-najiyah yang selamat berapa? Satu kelompok, maka disebut firqatun najiyah. Kembalinya enggak kepada orang per orang, bukan kepada sebuah kebid'ahan, kembalinya kepada Islam. At-taifah al-mansurah sama.
Ya, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Taifah al-mansurah. Kembali kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salafiyun, salafi, salafiyah, salafiyun yang kita bernisbah kepadanya, salafiyun. Kepada siapa nisbahnya? Kepada generasi salaf. Generasi salaf itu yang menerjemahkan Islam. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Tidak ada satupun dari nama-nama ahli sunnah itu yang bernasab kecuali kepada Islam, kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang kepada tokoh tertentu sebagaimana tadi Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, tidak ada. Maka ahli sunnah tidak punya nama kecuali satu, yaitu ahlus sunnah, yaitu Islam. Gak ada nama yang lain. Kalau tadi disebutkan kok ada firqatun najiyah, ada taifah mansurah, ada ahlus sunnah, ada al-jamaah, ada salafiyun. Biar nama itu berbeda-beda begitu, itu hakikatnya apa? Satu. Sekarang kalau kita bicara al-firqatun najiyah, kembalinya kemana? Ke Islam. Gak ada kepada personal tertentu, tidak ada. Sekarang kalau misalkan Asy'ariyah, Asy'ari, kembalinya kepada siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Jelas ya? Nah, jadi seorang muslim cukup menisbahkan dirinya kepada Islam atau yang semakna dengan Islam dari apa yang datang dengannya Islam itu sendiri. Tidak boleh keluar dari penisbahan ini, penyebutan ini, penamaan ini. Tidak boleh keluar dari Islam, tidak boleh menisbahkan diri kepada apapun, tidak boleh di luar Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan keras. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, yang ini berkelompok dengan nasab ke sana, yang satunya bernasab dengan nasab yang mereka punya, dan seterusnya berkelompok-kelompok seperti itu. Apa kata Allah kepada Rasulnya? Lasta minhum fi syai', kamu bukan termasuk mereka. Jadi Allah menyatakan berlepas diri, demikian juga Allah menyatakan Rasulnya berlepas diri dari penisbahan-penisbahan yang keluar dari penisbahan kepada Islam. Hati-hati, sekarang banyak sekali kelompok menjamuri. Nggak usah masuk ke kelompok-kelompok tertentu, apalagi sampai kelompok tersebut menjadi penghalang besar kita bisa menerima kebenaran, menjadi penghalang besar kita bisa menerima manhaj salaf. Buang kelompok itu, lemparkan jauh-jauh, tidak usah dihargai, tinggalkan. Nggak usah kita banyak beralasan. Kenapa? Cukup dengan Islam. Apa tidak cukup dengan Islam? Ya, kadang-kadang grup saja, grup WA, kadang-kadang itu sudah menumbuhkan sifat hizbiyah. Yang tidak masuk di grup itu diintai terus. Senyumnya hanya seperempat kepadanya. Ya, diberikan sikap-sikap tertentu, diberikan suudzon misalkan. Jadi manusia itu kalau sudah berkelompok, nah itu masya Allah, maka dilarang oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Ya, nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Coba, orang musyrik itu berpecah menjadi kelompok-kelompok yang banyak,
masing-masing kelompok dengan kelompok tersebut bukan kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perilaku orang-orang musyrik. Allah mengingatkan kita hambanya muslimin dari perilaku mereka. Maka Allah katakan wala takunu minal musyrikin, jangan kalian tergolong orang-orang musyrik, minalladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Yang Asy'ariyah kami, yang Asy'ariyah ini yang paling benar. Yang Maturidiyah kami, yang Maturidiyah ini yang paling benar. Yang Qadariyah begitu. Kalau hari ini yang Ikhwanul Muslimin begitu, yang apa lagi misalkan Hizbut Tahrir begitu, dan seterusnya dari kelompok-kelompok yang ada. Yang Sururiyah begitu. Ya, nggak boleh kaum muslimin terpetak-petak dengan nama-nama yang keluar dari Islam seperti itu. Ini dijaga. Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah memerintahkan kita supaya ingat nikmat yang Allah berikan atas kalian ketika kalian dulu itu bermusuhan, centang perentang, tidak saling mengenal, tidak saling mencintai. Kemudian Allah lembutkan hati-hati kalian sehingga dengan itu kalian bisa bersaudara, berkumpul. Diingat nikmat itu, ya. Kita harus tolak, harus kita benci, harus kita tinggalkan siapapun yang berupaya membelah kalimat ahlus sunnah. Jadi prinsip seperti ini mari kita fahami. Kecemburuan dalam bermanhaj itu mari kita tumbuhkan. Kadang Masya Allah ya, mudah sekali perpecahan itu terjadi. Wala haula wala quwata illa billah. Ini koreksi untuk kita bersama, ya, evaluasi untuk tauhid kita, kejujuran kita dalam mentauhidkan Allah, ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujuran kita bernasab kepada manhajus salaf, gitu. Ingat ayat Allah tadi, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Bagaimana sih orang musyrik sifatnya yang Allah ingatkan di sini? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang memetak-metak agama mereka sehingga menjadi berkelompok-kelompok. Kalau kita mau hitung orang yang menasabkan kepada dinul Islam tapi berkelompok-kelompok dari thariqah sufiyah itu saya coba lihat misalkan bentuk-bentuk thariqah sufiyah, diklik itu nggak cukup mereka menghitungnya. Yang dikenal orang banyak atau yang tidak dikenal kecuali oleh kelompoknya saja. Dan masing-masing berbeda, punya amalan sendiri-sendiri. Coba saja kelompok tadi yang saya sebutkan, misalkan ada thariqah sufiyah Naksabandiyah, punya zikir khas ala mereka dan amal khas ala mereka. Demikian juga yang Sadiliyah, demikian juga yang Qadiriyah dan seterusnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bahkan mereka mengklaim, ada di antara mereka yang mengklaim wali yang betul-betul wali itu yang ada di kelompok kami. Jangan dianggap mereka itu damai. Sesama ahli bidah kok damai, itu enggak ada, namanya bukan ahli bidah itu. Ya, maka salafiyun ahli sunnah jangan ikut-ikutan. Berbangga dengan sunnah Rasulullah SAW, berbangga dengan manhajus salaf, cukup dengan itu karena memang itu mencukupi. Nggak usah lari kelompok sana kelompok sini. Saya cuman ikut kok, ikut-ikutan, apalagi cuman ikut-ikutan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya.
Ya, nah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan, keterangan. Sudah dapat ilmu malah berpecah, sudah dapat keterangan penjelasan, sudah tegak hujah malah berselisih. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Allah ancam mereka mendapatkan ancaman azab yang sangat besar. Insyaallah ya. Ini dalam hadis Mu'adz bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma alaihi wasallam Rasulullah ala taraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Kabar dari Nabi, Yahudi berpecah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala isnataini wa sab'ina firqah. Sementara orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 kelompok. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Sedang umat ini akan berpecah menjadi 73 kelompok. Ternyata prestasi perpecahannya paling tinggi dari umat-umat yang ada. Yahudi 71, Nasrani 72, umat ini 73. Sisi bahayanya Nabi katakan kulluha finnar illa wahidah. Semuanya ada di dalam neraka, terancam dengan neraka kecuali satu. Lo mencari satu di tengah lautan kelompok-kelompok yang tersesat itu butuh perjuangan yang ekstra. Dicari. Masing-masing mengatakan dirinya, kelompoknya yang paling benar, semuanya. Makanya yang penting tadi bukan nama, bukan, tapi hakikat yang nama itu sah untuk disandang, itu yang penting. Nggak cukup seorang bikin kaos gitu, ana salafi misalkan gitu, kemudian tidak ada manhajus salaf pada dirinya, nggak cukup itu ya. Nah, kulluha finnar illa wahidah. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, man hiya ya Rasulullah, siapa satu kelompok yang selamat ini ya Rasulullah? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, makana ala misli ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi sesuatu ajaran atau metode beragama yang aku dan para sahabatku ada di atasnya, itulah kelompok yang selamat. Rasulullah nggak menyebut kelompok si fulan, kelompok si ulan, kelompok Zaid, kelompok Amr, enggak, tapi Nabi menyebutkan hakikat dari sifat kelompok ini, yaitu kelompok yang berdiri di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atas, dan itu adalah Islam. Nah, Rasul dan para sahabat kan mengamalkan apa? Islam. Inilah yang disebut dengan manhajus salaf. Maka kebenaran itu cuma satu. Ya. Nggak boleh kita mengatakan kelompok kita yang paling benar. Nggak boleh. Meskipun antum salafiyun misalkan, tapi katakan yang paling benar adalah manhajus salaf. Ya, al-haq fi manhajus salaf. Kebenaran itu ada pada manhajus salaf. Ini dipahami, diyakini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ahlul haq
Muslim, Ahlus Sunnah, mereka cukup berpegang teguh dengan Islam yang sahih, ya. Mereka cukup menasabkan diri mereka kepada Islam yang sahih tersebut. Mereka cukup dalam nasabnya menggunakan lafaz-lafaz yang ditunjukkan oleh syar'i, seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifah Al-Mansurah, Al-Jamaah, misalkan begitu, atau Al-Muslimun, Al-Mu'minun, Ibadallah, Salafiyun, begitu. Nggak perlu membuat kelompok-kelompok yang lain. Anak-anak nggak sibuk dengan nama angkatan, misalkan apa ini, Jidar, angkatan, misalkan begitu. Nggak usah sibuk itu. Islam cukup dengan Islam. Karena kadang-kadang satu yang sederhana, cuman angkatan kelas gitu aja, kadang-kadang sudah memunculkan sikap ta'assub itu, berbangga dengan kelompoknya, ya. Karena itu para ulama kita menjelaskan al-intisab awil intima ila syai'in ala salasi ahwalin, bernasab atau menisbahkan diri kepada sesuatu itu ada 3 keadaan. Nah, ini nanti difahami, ini faedah muhimmah, ya. Menisbahkan diri kepada sesuatu itu ada 3 kondisi, 3 keadaan. Yang pertama, al-intisabu ilal haq, al-intisabu ila dinillah, al-intisabu awil intima ilal islam, ila sunnah. Maka fahadha matlubun ma'murun la yajuzu siwahu. Maka ini dituntut, diperintah, tidak boleh selainnya. Jadi bernasab kepada kebenaran, bernasab kepada Islam, bernasab kepada sunnah, bernasab kepada manhajul haq, manhaj ashabi Rasulullah SAW. Ini wajib, ini yang dituntut, nggak boleh keluar darinya. Ini satu. Makanya perkataan anas salafi atau kita salafiyun itu diterjemahkan yang baik, ya, sehingga menjadi sebuah penasapan yang terpuji, mendapat pahala dari Allah, bukan malah menjadi sesuatu yang dibenci, dicela oleh Allah dan Rasulnya, berefek dosa, ya. Manusia itu kan senang bernisbah, sehingga dibentuk ada ormas, ada apa lagi, forum, ada apa lagi, ya, sepeda ontel aja ada apa namanya itu, komunitas, ya toh? Jual beli ya begitu, ini komunitas ikan bakar, gitu. Komunitas apa ini lagi, ayam goreng misalnya gitu, ya. Masya Allah, manusia itu senengnya Masya Allah seperti itu, dan bangga pajang sepeda-sepeda tua misalkan nih, komunitas sepeda OLD gitu, ya. Subhanallah, intisab. Jadi yang pertama itu intisab kepada kebenaran, nisbah kepada kebenaran, seperti yang diajarkan oleh ulama kepada kita. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun, sudah cukup. Cuman diterjemahkan yang baik, difahami. Jangan hanya berbangga dengan label, tapi isinya nggak ada, perilakunya malah bertentangan dengannya. Jangan. Kan itu seorang menasabkan diri kepada Islam, ahli sunnah, ahli tauhid, lah kok beribadah kepada selain Allah. Lah ini nisbahnya bagus, amalnya membatalkan nisbah tersebut. Bagaimana seorang muslim, lah muslim itu ahli tauhid, ahli sunnah katanya, wal jamaah lagi, ya Syekh fulan agisni, terus mana nasabnya tadi? Hilang dia. Menyembelih korban untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah,
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keadaan yang kedua, al-intisab ila ma yukhaliful haq, menisbahkan diri kepada kelompok atau kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi Islam, berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW, bertolak belakang dengan manhaj salafil ummah. Fahadha batilun, maka ini adalah kebatilan, manhiyun anhu, dilarang oleh agama kita, oleh syariat kita, tidak boleh. Itu masuk dalam ayat Allah tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Seperti Thariqah Sufaini, Sadiliyah, ini Qadiriyah, ini Naqsabandiyah, atau yang satu tadi misalkan ini Qadariyah, ini Jahmiyah, ini Asy'ariyah, ya, Maturidiyah misalkan, Ahmadiyah misalkan, Sururiyah misalkan, Tablighiyah misalkan, apa lagi misalkan. Itu apa yang di Bredel Densus di Teluk Betung itu. Jadi Teluk Betung itu pernah menjadi pusat amir seluruh dunia, tapi sedunia nggak ada yang kenal. Yang di Bredel, apa namanya itu? Khilafatul Muslimin. Nah, itu Abdul Qadir Barat, pelarian dari Lombok yang ke Lampung gitu. Alhamdulillah pemerintah kita bertindak. Itu fikrah-fikrah khawarij yang banyak orang yang tertipu. Dulu aja pada masa sahabat, orang-orang banyak tertipu dengan fikrah khawarij, sehingga terbentuk satu kelompok yang begitu kuat kok. Bahkan setiap pemerintahan Islam dari satu masa ke masa itu selalu di samping jihad melawan orang-orang kafir, berperang menumpas khawarij. Karena kelompok ini Masya Allah yang disuguhkan Al-Quran, Sunnah, kecemburuan dalam ibadah, terus yang dijual kezaliman pemimpin. Ini loh zalim, ini berarti tauhid ini ya. Udah kayaknya itu sudah nggak ada pemimpin, berarti kita bikin pemimpin sendiri. Loh amirnya siapa? Ya saya, baiatlah saya. Terus jadi amirul mukminin seluruh dunia, tapi orang mukmin nggak kenal. Amirul mukminin seluruh dunia, tapi kekuasaannya di bawah RT. Itu jadi agama jadi permainan. Itu sudah pernah saya sampaikan kepada khilafatul muslimin, ya, khilafatul muslimin ya. Nah, itu udah pernah saya sampaikan, kalian jangan main-main dengan agama Allah ini. Mas Amirul Mukminin nggak punya kekuasaan, katanya kekuasaan. Loh apa kekuasaan Amirul Mukmininnya? Oh iya, itu khilafatul muslimin itu ya. Nah, jawabnya lah itu tembok musola. Jadi kerajaannya tembok musola itu. Terus di situ ditulisi kawasan wajib jilbab bagi wanita, dilarang merokok. Nah kalau dilarang merokok, pom bensin SPBU itu berarti. Terus yang punya jadi Amirul Mukminin gitu. Jadi oh, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kok bisa tertipu sampai seperti itu? Dibayar, disuruh apapun ikut, bayar 10% bayar. Masya Allah ya. Ini gara-gara penisbahan yang salah. Maka hati-hati kaum muslimin ya. Jadi sudah cukup dengan Islam. Makanya kalau kita kembali ke pelajaran-pelajaran kita yang lalu, kita semangat mempelajari akidah yang diwariskan oleh Rasul SAW ini ya. Akidah ahli sunnah itu dipelajari, semangat ya. Kadang-kadang yang dimanfaatkan oleh orang-orang khawarij itu kondisi politik, kondisi negara, dan ini fikrah semacam ini menyusup loh ke kalangan sebagian salafiyin, sehingga ada sebagian mereka yang karena salah mempelajari kitab, gurunya juga keliru kalau saya yakin, akhirnya didoktrin dengan satu doktrin, terus diarahkan kepada orang yang dia pandang dari jauh. Oh itu begini, berarti dia sudah kafir, dia sudah musyrik, dia sudah keluar dari Islam, nggak boleh jadi pemimpin, berarti dia tauhid, berarti nggak ada lagi yang perlu ditaati.
Kira-kira setan berhenti di situ apa tidak? Tidak, terus digiring sampai akhirnya menisbahkan dirinya kepada pemikiran yang batil. Betul, itu ada. Seperti anak kabarkan kepada sebagian warga dalam kajian dengan warga itu. Ada seorang yang ngaji sama kita, nggak tahu nemu pemikiran di mana. Hari ngaji menyampaikan, Ustaz, saya ikut taklim antum ini, cuman sholat isya saya nggak ikut karena imamnya Ustadz Fulan dan dia saya yakini kafir. Bahaya, karena dia tidak mengkafirkan pelaku kekafiran. Nah, yang tidak mengkafirkan pelaku kekafiran berarti dia kafir. Lo coba kayak matematika, 2 tambah 2 jadi 4, cuman gitu aja masalah takfir gitu. Ini fitnah maksudnya. Semangat dia. Maka dipahami anak-anak seperti itu, ya. Subhanallah. Dan usi nafsi wa iya duat, para dai, wasiat ulama itu jangan meninggalkan manusia ini dalam keadaan bingung. Nggak boleh antum dakwai 3 hari tinggal pergi, bingung dia, terus dainya udah pergi nggak ada solusi, akhirnya nyari-nyari sendiri, repot itu. Nggak boleh. Apalagi masalah-masalah pokok akidah, masalah tauhid, masalah syirik, masalah kufur, masalah iman, ketika sudah disampaikan harus betul-betul sampai jelas. Ini yang perlu diingatkan, ini yang perlu dikasih rambu-rambunya supaya seperti apa yang mestinya dipahami, bagaimana penerapannya, bagaimana fikihnya, harus betul-betul sampai paham. Begitu, karena fitnahnya berbahaya. Ya, orang kalau sesat karena duniawiyah itu enteng, urusannya ringan. Dagang nggak bisa, wis ngambil barang 50 dijual biar laris 25, cepet habis, cuman tekor dia 50%. Apa resikonya? Ya tekor aja udah selesai. Tapi kalau tertipu dalam urusan agama ini bahaya betul itu. Betul-betul berbahaya, bahkan sampai nanti di akhirat. Maka yang belajar, belajarlah dengan baik, kepada guru yang baik, dibimbing dengan baik, harus jelas. Yang mengajar jangan biarkan dan jangan tinggalkan umat dalam kebingungan, apalagi urusan-urusan yang pokok, dituntaskan. Kalau dia tidak bisa, PR bagi dia, tanyakan kepada orang yang lebih alim daripada dia, nanti disampaikan kepada jamaah yang membutuhkan tersebut. Ya, nggak bisa hanya dicuplikkan video TikTok, nggak bisa. Ya, ada seorang ini fatwa Syekh Shalih Al Fauzan, hanya berapa saat sampaikan begitu. Ternyata begitu dirunut secara utuh penjelasan beliau dalam kajian itu maknanya bisa bertolak belakang. Maka ilmu itu butuh utuh, nggak bisa hanya secuplik begitu. Ya, nah itu yang kedua ya, al-intisab ila ma yukhaliful haq, menisbahkan diri kepada apa yang menyelisihi kebenaran, maka ini adalah batil, harus ditinggalkan, diperingatkan keras dalam agama kita, tidak boleh kita melakukan seperti itu. Cukup bernisbah kepada apa tadi? Islam atau yang semana dengannya. Usalis, keadaan yang ketiga, al-intisabu ila syai'in mubah, menisbahkan diri, menasabkan diri kepada sesuatu yang mubah, boleh. Fahadha fil asal mubah ma'dun, maka ini hukumnya secara asal mubah, diizinkan, boleh.
malam yaj'alhu aslan lil wala'i wal bara wal hubbi wal bughdi, selama dia tidak menjadikan suatu yang asalnya boleh tadi itu sebagai pijakan untuk melakukan loyalitas dan berlepas diri, cinta dan benci, mengukur benar dan tidak benar hanya dengan sesuatu tersebut, maka ini jadi tidak boleh. Yang asalnya boleh menjadi tidak boleh, yang asalnya diizinkan menjadi sesuatu yang dilarang dengan keras. Kadang seorang itu mentakrifkan dirinya, memperkenalkan dirinya dengan jinsiyah, misalkan nisbah, oh ini orang Indonesia, berarti misalkan Ahmad Al-Andonisi, itu kan nisbah kepada negara. Asalnya apa? Mubah, boleh. Atau nisbah kepada suku Al-Jawi, misalkan begitu, yang dari Jawa itu, atau Al-Fadani yang dari Padang, misalkan begitu. Boleh nggak boleh? Asalnya boleh kalau sekedar untuk takrif, mengenalkan diri, saya dari sini. Atau kepada madhab, ini Hambali, ini Syafi'i, ini Hanafi, ini Maliki, asalnya boleh selama dia memang berhak. Jangan hanya menasabkan tapi tidak ada hak. Oh saya Syafi'i, terus usulnya Syafi'i apa? Wallahu a'lam. Nah, ini nggak boleh begitu. Nah asalnya boleh itu. Kan ada para ulama, oh ini An-Nawawi As-Syafi'i, Imam Nawawi madhabnya apa? Syafi'i, misalkan begitu, boleh ya. Atau yang lain yang asalnya mubah, itu asalnya boleh ya. Alampungi misalnya begitu, boleh, yang dari Lampung misalkan gitu ya. Nah boleh, asalnya boleh selama itu tidak dijadikan standar untuk melakukan al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri, untuk jadi standar mengukur siapa yang di atas kebenaran. Man lam yakun ma'ana fahuwa alaina, siapa yang tidak bernisbah kepada kelompok kita berarti itu musuh kita, lawan kita. Ini kaidahnya Hasan al-Banna, ikhwanul muslimin, tidak boleh. Ya sudah, sekedar saya orang Indonesia, kita aja udah kenal, itu biasa. Kalau misalkan antum mau daftar apa, kuliah di Saudi, ditanya jinsiyah apa, ya Indonesia, boleh kan. Tidak kemudian dibangun al-wala wal bara, pokoknya kalau bukan Indonesia habis pokoknya gitu ya. Nah ini jadi nggak boleh kalau seperti itu. Bahkan sesuatu yang terpuji seperti nanti di akhir dalil disebutkan oleh mu'alif seperti itu, nama al-muhajirun wal ansar, itu nama yang disanjung oleh Allah dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang dahulu pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Berarti nama muhajirin dan nama ansar itu nama yang disanjung oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi satu saat ketika perang ya, berkumpul banyak itu, satu riwayat mengatakan ini perang menumpas Bani Mustalik karena dekat dari Madinah, termasuk bergabung di sana orang-orang munafik ikut perang, mereka mau cari ghanimah. Nah di saat istirahat begitu, ada seorang sahabat muhajirin itu yang la'ab, suka usil, nah gitu. Akhirnya dia tepuk pantat sahabat Ansor, salah seorang sahabat Ansor itu, tepuk begitu, dipukul pakai panah, atau ditepuk pakai tangannya itu. Canda, maunya bercanda. Lah yang dicandai mungkin nggak pas kondisinya, emosi, marah besar. Marah, ini juga terjadilah persengketaan dua orang ini. Akhirnya orang Ansor ini memanggil kelompoknya, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, tolong saya, ini muhajirin bikin macam-macam sama saya ini. Lah dia merasa ini panggil temennya, dia juga panggil temennya, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, saya mau dikeroyok ini, ibaratnya begitu.
nama yang begitu mulia Al-Muhajirin wal Ansor yang disebut oleh Allah dan disanjung dalam Al-Quran, ketika dijadikan sebab permusuhan, loyalitas, wala wal bara, maka Nabi larang. Nabi katakan, abidakwal jahiliyah, apa kalian menggunakan seruan-seruan jahiliyah, wa ana baina adhurikum, sedang aku masih ada di tengah-tengah kalian. Coba Rasulullah sebut Muhajirin wal Ansor itu menjadi jahiliyah, menjadi suatu yang dicela, buruk, padahal itu nama yang tadinya apa? Sangat terpuji. Kenapa? Karena dijadikan penisbahan tadi, dibangun di atasnya apa? Al-wala wal bara, cinta dan permusuhan. Paham maksudnya? Nah, demikian apalagi yang lain. Matsil begitu, matsiliyun misalnya gitu. Siapa yang tidak bernisbah kepada masil, fahuwa alaina, itu musuh kita, hati-hati misalnya begitu. Ini hizbiyah kalau begini namanya, sudah tercela, mazmum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah nama itu, Muhajirin wal Ansor, yang disanjung dan dipuji oleh Allah, bahkan bernisbah kepadanya itu terpuji, walladzina taba'uhum. Tapi begitu nama itu dijadikan pijakan untuk membangun loyalitas dan bara'ah secara tidak hak, hanya kembali kepada kelompok, maka Nabi SAW melarang dengan keras. Bahkan Nabi SAW mengatakan, da'uha fa innaha khabithah, tinggalkan nama itu karena itu buruk. Dalam riwayat yang lain, fa innaha muntinah, itu bangkai busuk, tinggalkan. Muhajirin wal Ansor aja harus ditinggalkan kalau jadi pijakan wala wal bara, apalagi selainnya. Dan semua pelajaran seperti itu mengingatkan kita akan pentingnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW, berkumpul di atas manhajul haq, larangan berpecah belah dengan membuat kelompok-kelompok dan kelompok. Fadhkuru ni'matallah, ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada satupun dalil baik Al-Quran maupun hadis yang membolehkan perpecahan atau perselisihan. Silahkan dicari. Bahkan bukan hanya tidak membolehkan, kalau terjadi perselisihan harus diselesaikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, diam, toleransi begitu? Enggak. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kalau kalian terjadi persengketaan dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Enggak disuruh mentoleransi. Ketika Nabi menghadarkan perpecahan umat dalam hadis Irbad ibn Sariyah, may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup berumur panjang nanti setelahku akan mendapati perselisihan umat yang begitu banyak. Tidak, Nabi, fa'alaikum bisunnati, selesaikan perpecahan tadi dengan berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyyan min ba'di, pegang teguh sunnah para sahabatku. Begitu. Dalam hadis tadi yang dibacakan, ketika Nabi menghabarkan perpecahan umat menjadi 73 golongan, satu saja yang selamat. Solusinya yang selamat ini apa? Sifatnya apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Kalau kita mau teliti dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW, Rasulullah itu menyebutkan dirinya dengan diri para sahabatnya, sunnahnya dengan sunnah para sahabatnya, hanya pada hadis-hadis tentang perpecahan dan perselisihan umat. Ana ulangi ini, kalau kita mau meneliti dalil-dalil hadis dari Nabi SAW, Rasulullah itu menyebutkan dirinya dan diri para sahabatnya, sunnahnya dan sunnah para sahabatnya, hanya pada hadis tentang perpecahan dan perselisihan umat. Ini menunjukkan ketika terjadi perpecahan dan perselisihan umat, tidak ada satupun solusi atau obat kecuali kembali kepada sunnah Nabi, manhaj salafil ummah, yang tidak mau akan terus menerus dalam perpecahan.
Berarti yang bisa mempersatukan kalimat kaum muslimin itu sunnah Rasulullah SAW, itu Islam. Kalau manhaj metode beragama hanya satu, yaitu metode para ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau di sana ada cara yang lain, mustahil Nabi tidak mengkhabarkan. Nabi hanya membatasi fa'alaikum bisunnati, terus sunnah siapa? Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dalam hadis perpecahan umat tadi, ma ana alaihi al-yauma, apa yang aku ada di atasnya, wa ashabi, dan para sahabatku. Enggak ditunjukkan yang lain. Itu saja solusinya. Maka manhajus salaf itu kalau kita berpegang teguh secara benar dan utuh, solusi. Satu-satunya solusi untuk kita bisa meraih kebaikan. Barang siapa yang memahami Al-Quran bukan dengan sunnah Nabi, dhalla, dia pasti tersesat. Barang siapa yang memahami Al-Quran dan sunnah Nabi bukan dengan metode salaf, bukan dengan manhajus salaf, zalla, dia pasti tergelincir. Jangan dikatakan ini manhaj alternatif, bukan alternatif. Ya itu tok, nggak ada, bukan karena nggak ada rotar akan pun jadi, bukan. Ya itu rotannya, itu solusinya. Nggak ada nomor 2, nggak ada nomor 3, nggak ada 1,5, satu itu saja sudah. Radhiya man radhi wa sahita man sah. Yang mau alhamdulillah, yang enggak ya bagaimana lagi? Nah begitu, itu harus dibangun keyakinan yang seperti itu sehingga kita nggak suka main mata. Oh, itu kayaknya di sana bagus juga caranya. Yang kita ambil dari Ikhwanul Muslimin ini, kita ambil dari kelompok yang ini, terus digabungkan. Akhirnya jadi tong sampah tadi. Enggak. Jadi kalau metode salaf dalam berdakwah itu ternyata kita yang melakukan kok rasanya kayak nggak sukses, ya kitanya itu bukan manhajnya yang keliru. Barangkali Allah luaskan melalui saudara kita yang lain. Begitu. Jangan kesulitan kita dalam mengamalkan agama atau kesulitan kita dalam menyampaikan ilmu agama membuat kita menyimpang dari cara yang lurus. Antum hidup di masyarakat sulit, belakang undang terus acara bid'ah gitu, depannya pamer terus acara bid'ah ini, yang kanan ngajak-ngajak yang bau syirik misalkan, yang kiri maksiat misalkan begitu. Ya pindah. Kalau mau betah begitu berarti oh apa ya, terus belajar bagaimana sih Islam kan agama rahmatan lil alamin. Akhirnya yang bau-bau syirik diicipi sedikit, yang bid'ah juga nyoba-nyoba, maksiat ditoleransi, akhirnya sudah hilang. Hah? Jadi kita senang, bangga, bahagia, mulia dengan bernisbah kepada Islam, bernisbah kepada sunnah Nabi, bernisbah kepada manhaj yang hak ini, dan tidak butuh kepada yang lain. Kembali kepada pembahasan yang kemarin, kita sudah dicukupi oleh Allah dengan Al-Quran, dengan Islam, nggak butuh yang lain. Ya, nah. Insya Allah sampai di sini ya kajian kita. Nanti pembahasan dalil kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.